Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rina Fitriana, dari jurusan Teknik Industri FTI Untas Trisakti. Hari ini kita akan membahas mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Topik kita hari ini adalah kapabilitas proses. Capaian pembelajaran lulusan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional, atau eksperimental. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menerapkan pengendalian proses secara statistika dan mampu membuat peta kendali variabel, peta kendali atribut, dan kapabilitas proses untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi. Nah, kapabilitas proses meliputi keseragaman proses terhadap karakteristik critical to quality dalam proses pengukuran. Ada dua cara dalam memikirkan variability. Ada variabilitas natural atau inherent dalam karakteristik CTQ pada waktu yang spesifik. Dan ada variabilitas dalam karakteristik CTQ dalam suatu waktu. Nah, di sini batas atasnya mu plus 3 sigma, batas bawahnya mu kurang 3 sigma. Nah, di sini kita dapatkan sini batas bawahnya, ini mu rata-ratanya, dan ini batas atasnya. Nah, kita mendefinisikan analisis kapabilitas proses sebagai suatu studi teknik untuk mengestimasi kapabilitas proses. Estimasi dari kapabilitas proses bisa masuk dalam bentuk distribusi probabilitas dengan bentuk yang spesifik, rata-rata dan penyebaran standar deviasi. Sebagai contoh, kita ingin menentukan output suatu proses berdistribusi normal dengan mu sama dengan 1 cm, standar deviasi 0,001 cm. Dalam kasus ini, analisis kapabilitas proses bisa diperformasikan tanpa spesifikasi karakteristik kualitas. Secara alternatif, kita bisa mengekspresikan kapabilitas proses sebagai persentase di luar spesifikasi. Nah, ini adalah kapabilitas proses. CP adalah USL kurang LSL dibagi 6 sigma. Nah, untuk peta kendali X bar R, rho adalah R dibagi D2. Untuk S bar S, rho adalah S dibagi C4. Untuk X bar MR, rho sama dengan MR dibagi D2. Nah, kriteria penilaiannya, jika CP lebih besar daripada 1,33, maka kapabilitas prosesnya sangat baik. Jika CP antara 1 sampai 1,33, maka kapabilitas prosesnya baik. Jika CP kurang dari 1, maka kapabilitas prosesnya rendah. Nah, kapabilitas proses CPL adalah X rata-rata dikurang LSL dibagi 3S. CPU adalah USL dikurang X rata-rata dibagi 3S. CPK adalah minimum CPU CPL. Nah, kriteria penilaian, jika CPK sama dengan CP, maka proses tepat berada di tengah. Jika CPK sama dengan 1, maka proses menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Jika CPK kurang dari 1, maka proses menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Di mana kondisi ideal adalah CP lebih besar daripada 1,33 dan CP sama dengan CPK. Nah, untuk mempelajari kemampuan proses, maka dihitung besaran kemampuan proses terhadap dua indeks yang bisa menggambarkan besar kemampuan proses. Yang pertama adalah CP. CP menyatakan perbandingan antara lebar spesifikasi dibandingkan dengan lebar variasi. Semakin besar angka indeks CP, maka semakin baik proses tersebut. Jika CP kurang dari 1, berarti variasi proses terlalu besar. Proses tidak mampu. Jika CP sama dengan 1, berarti variasi proses sama dengan spesifikasi. Dengan CP lebih besar daripada 1, berarti variasi proses relatif lebih kecil daripada spesifikasi. Nah, indeks capability adalah besar spesifikasi dibagi dengan besar variasi. USL kurang LSL dibagi dengan sigma. USL adalah upper spesifikasi limit, spesifikasi atas. LSL adalah lower spesifikasi limit atau spesifikasi bawah. Lebar variasi adalah 6 sigma.
Jika proses stabil, perhitungan rho bisa menggunakan konstanta rho R bagi D2. Jika proses tidak stabil, maka kita bisa hitung rho dengan perhitungan standar deviasi total. Rho sama dengan akar jumlah XI dikurang X rata-rata kuadrat dibagi N-1. Ini adalah ilustrasi perhitungan CP. Jika kita dapat datanya, batas atas, sini CP 8 dikurang 5, batas atas kurang batas bawah, kemudian 9 dikurang 4 sama dengan 0,6. Nah, untuk yang di tengah, di sini 9 kurang 4 dibagi 9 kurang 4 sama dengan 1. Nah, untuk yang di sini 10 kurang 3, 7 dibagi 9 kurang 4. Ya 5. Jadi 7/5. Nah, kemudian CPK. Selain menyatakan perbandingan antara lebar spesifikasi dengan lebar variasi, CPK juga menggambarkan posisi variasi terhadap spesifikasi. Untuk studi jangka pendek, validasi proses, target indeks capability lebih besar daripada 1,67. Untuk studi jangka panjang, produksi massal, target indeks capability 1,33. Jika CP dan CPK rendah, menyatakan prosesnya tidak mampu. Jika CP tinggi tapi CPK rendah, menyatakan bahwa proses sebenarnya mampu. Proses sudah relatif lebih kecil dibanding spesifikasi, tapi posisi variasi bergeser. Nah, indeks capability adalah proses variasi terhadap spesifikasi atas atau bawah yang minimum dibagi setengah lebar variasi. Nah, indeks capability-nya adalah USL kurang X rata-rata atau X rata-rata dikurang LSL, mana yang minimum dibagi 3 sigma. Jika proses stabil, perhitungan rho bisa menggunakan konstanta R dibagi D2. Jika proses tidak stabil, menggunakan perhitungan standar deviasi total. Menggunakan rumus akar jumlah XI min X rata-rata kuadrat dibagi N-1. Nah, ini adalah ilustrasi grafik dan perhitungannya. CP adalah 8 kurang 3 dibagi 7 kurang 3, 5 bagi 4, 1,25. CPK-nya adalah 8 kurang 5 atau 5 kurang 3, mana yang minimum, dibagi 7 kurang 3 bagi 2. Jadi 2/2 sama dengan 1. Nah, yang ini CP adalah 9 kurang 4 dibagi 7 kurang 3. 5 bagi 4, 1,25. CPK-nya 9 kurang 5 atau 5 kurang 4, mana yang minimum, dibagi 7 kurang 3 dibagi 2. Sama dengan 1 bagi 2 sama dengan 0,5. Nah, kemudian kapabilitas proses untuk data atribut, TPU adalah jumlah total defect dibagi jumlah unit, total jumlah unit. DPMO adalah total jumlah defect dibagi jumlah unit kali jumlah kesempatan. Nah, misalnya ini ya unit 12385, opportunity-nya 6, defect-nya 772. Maka defect DPU sebenarnya dia dibagi U, dapat 0,06232. Nah, total opportunities-nya adalah U kali OP, 123.875 kali 6, 9743250. Nah, DPO-nya adalah D dibagi TOP, ya 772 bagi 743.250 dapat 0,001039. DPMO adalah DPO dikali 1 juta, dapat 1039. Nah, kemudian kita konversi DPMO ke nilai sigma. Ya, perhitungkan sebelum ditambah toleransi faktor pergeseran shift, ini tingkat sigmanya, norm shift 1 juta dikurang DPMO dibagi 1 juta, yang didapatkan hasilnya 3,68. Dengan toleransi faktor pergeseran shift, ya, tingkat sigmanya norm shift 1 juta dikurang DPMO dibagi 1 juta ditambah 1,5, dapat 4,58. Ini adalah analisa proses kapabilitas dengan desain eksperimen. Ya, rho beta kuadrat adalah rho kuadrat M ditambah rho kuadrat H ditambah rho kuadrat A. Rho B adalah variasi baris yang diteliti, rho M adalah variasi mesin yang diteliti, rho H adalah variasi head yang diteliti, rho A adalah variasi analytical testing yang diteliti. Nah, ini latihan soal, ya, engine manufacture use forging process to make piston ring. Ya, dia mengumpulkan 25 subgrup daripada 5 piston. Nah, ini diameternya 74 mm tambah 0,05 mm. Nah, kita menggunakan
normal capability analysis. Nah, ini kita menggunakan Minitab ya, dari data yang ada. Kita analisa dengan menggunakan start, quality tool, capability analysis, kemudian kita pilih normal. Nah, kemudian kita masukkan data diameternya ke single column. Tadi berdasarkan soal, dapatkan subgrupnya 25, lower spesifikasinya 73,95, upper spesifikasinya 74,05. Nah, ini kita dapatkan gambar kapabilitas proses report untuk diameternya. Nah, di sini kita lihat bahwa CP-nya 1,66, CPL-nya 1,69, CPU-nya 1,62, CPK-nya 1,62, artinya sudah baik. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, ya, sebuah manufaktur menggunakan 2 mesin yang untuk mempackage produknya. Nah, engineering kualitas menginginkan kapabilitas proses dari masing-masing mesin. Jadi dia memeriksa sampel 50 package dari masing-masing mesin dan merekod bobot dari masing-masing package. Spesifikasinya 31 plus minus 4. Nah, di sini kita bisa lihat analisanya. Nah, ini datanya. Sini menggunakan start, quality tool, capability analysis, kemudian multiple variable non-normal. Ya, kita masukkan package weight-nya, kemudian by variable mesin. Ini lowernya 27, uppernya 35. Yang distribusinya weighable. Nah, di sini kita dapatkan gambar kapabilitasnya. Nah, ini hasilnya PP-nya 1,14. Kemudian PPL-nya 0,62, PPU-nya 1,66, PPK-nya 0,62. Ya, kalau dari gambar kita bisa lihat ya, untuk yang mesin current-nya dia masih ada yang keluar batas kontrol bawah. Untuk yang mesin new-nya juga di sini PPL-nya 1,33. Nah, PP-nya 1,33, PPL 0,62, PPU-nya 2,04, PPK-nya 0,62. Jadi masih rendah ya, karena ada yang masih keluar dari batas kontrol. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.